37 ayat 3 sampai 4. Amsal 22 ayat 9 kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan baca secara bergantian, saya ayat 3, Bapak Saudara ayat 4. Apakah semuanya sudah ketemu? Amsal pasal 22 ayat 9, sudah ketemu semuanya? Sudah, mari membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kemudian Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 4, saya ayat 3, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 4. Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 4. Sudah semuanya? Sudah. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Percaya pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Oke, baik Bapak Saudara, sedemikian jauh membacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Saudara, sebelum lebih lanjut kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca, satu video yang mau saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memperhatikan video tersebut begitu ya. Silakan Kak Wiwit.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Ada yang udah pernah lihat video tersebut? Udah ya? Wah, iya. Jadi kalau Bapak Saudara tahu, ini sebenarnya adalah iklan asuransi Thailand gitu ya kan. Jadi memang Thailand ini kalau bikin iklan keren-keren gitu ya. Nah, berhubungan dengan tema kita yang hari ini kita bahas bersama-sama tentang kebaikan mendatangkan berkat gitu ya. Dalam video tadi kita melihat bahwa banyak sekali kebaikan anak muda itu lakukan gitu ya.
dia baru bisa makan ayam tapi dia bagi sama anjing gitu. Terus dia kesiram sama air, dia taruh pohon yang mati supaya kena air gitu. Dan banyak hal yang dilakukan. Duitnya sisa beberapa lembar, dia kasih ke anak itu, katanya kan for education gitu, supaya anak itu bisa sekolah gitu. Dan pada akhirnya kita lihat gitu di video yang dia bantu semuanya berhasil gitu ya, mendapatkan berkat gitu. Dan betapa sukacitanya dia begitu ketika melihat apa yang dia lakukan itu mendatangkan berkat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang yang dia tolong gitu. Nah, Bapak Saudara, kebanyakan dari kita sebagai orang percaya mungkin setuju dengan apa yang ada di dalam video tersebut gitu. Kita setuju bahwa kita melakukan kebaikan dan itu akan mendatangkan berkat gitu, baik bagi diri kita, baik bagi orang lain gitu. Dan bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang menjadikan hal tersebut adalah motivasi untuk kita melakukan kebaikan gitu. Ada beberapa dari kita yang melakukan kebaikan karena kita percaya bahwa kalau kita berbuat baik maka kita akan diberkati. Dan Bapak Saudara, namun ada satu pertanyaan gitu bagi kita yang melihat hal ini gitu, yang mungkin setuju dengan hal ini. Pertanyaannya adalah demikian gitu. Apakah sebenarnya kebaikan yang kita lakukan itu adalah tolak ukur Allah memberkati kita, Bapak Saudara sekalian? Apakah sebagai manusia berdosa, kita mampu sungguh-sungguh melakukan yang namanya kebaikan? Dan yang terlebih, apa maksud dari kebaikan mendatangkan berkat? Saudara, sebelum kita merenungkan hal ini lebih jauh, kita harus mengerti dan mencari tahu gitu apa yang ayat Alkitab katakan mengenai kebaikan yang mendatangkan berkat. Saya mau mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 31. Kejadian pasal 1 ayat 31, Bapak Saudara sekalian. Alkitab mencatat bahwa ketika Allah selesai menciptakan dunia beserta isinya, termasuk manusia di dalamnya, Allah berkata semuanya itu baik. Di Kejadian 1 ayat 31, Allah berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi pada awalnya, Saudara, segala ciptaan Allah itu baik, dan kebaikan itu adalah natur manusia. Dan kenapa manusia naturnya itu baik? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang sifatnya pun baik gitu. Karena manusia diciptakan oleh Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, manusia pada waktu itu naturnya baik. Segala ciptaan di dalam dunia ini yang Allah ciptakan semuanya itu baik. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dosa merusak semuanya gitu. Dosa membuat manusia jahat dan bahkan segala kecenderungan hati manusia itu melakukan yang jahat. Kalau kita buka di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, saya akan membacakannya bagi kita. Alkitab berkata demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di ayat ke-6 Tuhan berkata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, Alkitab mencatat dosa merusak segala sesuatu yang tadinya Tuhan bilang semua itu sangat amat baik. Manusia yang tadinya naturnya baik, apapun yang dilakukan kecenderungannya baik, tapi rusak karena dosa. Dan bahkan Alkitab mencatat dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 ini bahwa segala kecenderungan yang dilakukan oleh manusia adalah kejahatan semata-mata. Dengan pedih hati Allah melihat bahwa manusia justru semakin jahat. Saudara, Alkitab menunjukkan bahwa segala kecenderungan yang manusia lakukan jahat. Artinya gambar Allah dalam diri manusia telah rusak, yang membuat hatinya itu selalu jahat. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya sebagai manusia berdosa, kita tidak mungkin melakukan sebuah kebaikan. Karena natur kita dan segala kecenderungan hati kita adalah kejahatan. Karena itu ketika berbicara mengenai kebaikan yang mendatangkan berkat, pertama-tama yang perlu kita sadari
sebagai manusia berdosa, kita itu tidak bisa melakukan kebaikan. Ya katakanlah kita melakukan sebuah kebaikan yang tampak di luar, tetapi setiap manusia berdosa memiliki hati tertentu, memiliki motivasi hati tertentu ketika ia melakukan kebaikan, dan biasanya kecenderungannya adalah jahat, atau bahkan mungkin kecenderungannya bersifat manipulatif. Misalnya, melakukan kebaikan supaya dipandang, supaya naik jabatan, supaya dianggap orang baik atau orang suci atau orang saleh dan lain-lain sebagainya. Inilah Alkitab yang inilah yang Alkitab nyatakan. Inilah kenyataannya bahwa Alkitab mencatat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hati manusia melakukan kejahatan. Segala bentuk perbuatan, pikiran, tingkah laku, kecenderungannya adalah kejahatan semata. Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa sebagai manusia yang berdosa, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Namun melihat hal ini, Allah dengan kasih-Nya yang besar, Dia nggak tinggal diam, Bapak Saudara sekalian. Kita tahu bahwa Allah merencanakan keselamatan pertama-tama melalui bangsa Israel. Allah memilih bangsa Israel sebagai umat-Nya, sehingga melalui umat-Nya ini, bangsa-bangsa di luar Israel boleh mengenal keselamatan. Tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa Israel gagal, Bapak Saudara sekalian. Sehingga Allah harus mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia untuk membereskan masalah dosa ini. Kenapa masalah dosa ini harus dibereskan? Supaya dosa dikalahkan, supaya manusia gambarnya dipulihkan. Sehingga manusia yang percaya, dia bisa kembali melakukan kebaikan. Saudara, di hari Minggu kemarin, beberapa minggu yang lalu kemarin ketika saya berkhotbah di hari Minggu, seseorang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia ciri-cirinya itu hidup mengikuti keinginan Roh. Dia ciri-cirinya itu melakukan kebaikan kepada semua orang, karena itulah yang sesuai dengan kehidupan keinginan Roh gitu. Karena itu Bapak Saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika orang percaya berbicara tentang kebaikan atau melakukan kebaikan, kita bisa melakukan itu pun karena kita telah terlebih dahulu menerima anugerah dari Allah yang telah menebus kita, membereskan kita dari masalah dosa, sehingga kita dimampukan untuk berbuat kebaikan. Jelas bahwa hanya orang percaya yang dilahirbarukan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang mampu melakukan kebaikan. Bapak Saudara, ketika saya remaja, saya meskipun seorang Kristen gitu ya, tetapi saya seringkali berpikir saya harus melakukan kebaikan, sesuatu yang baik begitu supaya Tuhan senang, Bapak Saudara sekalian. Saya seringkali berpikir saya harus menjauhi dosa supaya saya diberkati oleh Tuhan. Seringkali saya berpikir bahwa kalau saya hidupnya benar, hidupnya suci, maka Tuhan akan memberkati saya, akan memberkati papa mama saya begitu, orang tua saya dan lain sebagainya. Dan bahkan kebalikannya, saya berpikir bahwa ketika ada masalah yang datang dalam hidup saya, ada pencobaan yang datang dalam hidup saya berpikir jangan-jangan saya kurang baik, jangan-jangan saya habis melakukan dosa tanpa saya sadar. Setelah saya pikir-pikir, Bapak Saudara, ternyata pikiran seperti ini adalah pikiran yang wajar bagi seorang remaja, dan mungkin sebagian dari kita pun pernah berpikir demikian. Tapi pemikiran ini sangat berbahaya, Bapak Saudara, karena kita memandang berkat Tuhan hanya sebatas relasi transaksional. Saya baik, berarti Tuhan akan memberkati saya. Saya tidak berdosa, maka Tuhan akan menyayangi saya. Kalau ada terjadi musibah yang tidak mengenakan, berarti karena saya berdosa. Saudara, memang Allah menghukum dosa gitu. Tapi relasi manusia dengan Allah, cara kerjanya tidaklah demikian gitu. Relasi Allah dengan umatnya bukanlah relasi yang semata-mata hanya transaksional. Saya menyadari, Bapak Saudara, bahwa relasi Allah dengan umatnya itu bukanlah relasi yang transaksional, tapi adalah relasi yang penuh dengan kasih yang besar. Allah tahu karena manusia tidak bisa mengasihi Allah dan tidak bisa mengasihi sesamanya. Allah tahu bahwa manusia tidak bisa mengasihi, berbuat baik kepada sesamanya karena ada dosa, maka Allah memulihkan hal itu terlebih dahulu.
sehingga manusia yang tadinya kecenderungan hatinya adalah kejahatan, dia dipulihkan dan kini naturnya kembali gitu, seperti awal diciptakan. Dia mampu menjadi gambar dan rupa Allah yang sempurna, menjadi berkat, menjadi contoh, menyalurkan berkat dan kebaikan kepada sesama kita. Saudara, sejak saya mengalami hal itu, saya banyak belajar bahwa ketika saya diberkati Tuhan, itu bukan semata-mata karena saya telah berbuat baik. Ketika saya sedang baik, sedang rajin pelayanan, saya diberkati Tuhan, itu bukan upah semata-mata karena saya sedang rajin dan banyak melayani Tuhan, Bapak Saudara sekalian. Karena itu Bapak Saudara sekalian, kebaikan yang kita lakukan itu bukanlah standar dari berkat yang Allah berikan kepada kita. Sebab relasi kita dengan Allah itu bukan relasi yang transaksional. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan selanjutnya? Apakah melakukan kebaikan itu standar Allah mencurahkan berkatnya? Tentu jawabannya bukan, Bapak Saudara sekalian. Di dalam kekristenan, seorang Kristen yang melakukan kebaikan itu bukan untuk tujuan mendapatkan berkat dari Tuhan, apalagi untuk mendapatkan keselamatan. Di dalam kekristenan, seorang Kristen berlaku baik, melakukan sebuah kebaikan, entah moral atau kebaikan apapun itu, bukan dengan tujuan supaya Tuhan memberkati hidup kita, apalagi supaya Tuhan menyelamatkan kita. Itu bukan di dalam kekristenan, Bapak Saudara sekalian. Orang Kristen melakukan kebaikan, menjadi berkat, melakukan berbagai macam jenis kebaikan, itu karena natur orang Kristen telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk hidup melakukan kebaikan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13-14, Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Mungkin Bapak Saudara sudah pernah dengar begitu ya, bahwa ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, dia sedang mengajarkan ciri-ciri warga kerajaan Allah itu seperti apa gitu. Dan salah satu ciri-ciri orang warga kerajaan Allah itu naturnya seperti garam dan terang. Dalam hal ini ketika berbicara tentang melakukan kebaikan pun adalah natur hidup orang percaya. Jadi kita bukan melakukan kebaikan, melakukan sebuah kebaikan moral atau apapun itu bentuk kebaikan yang kita lakukan untuk mendapat berkat dari Tuhan atau apalagi mendapat keselamatan dari Tuhan. Tapi kita melakukannya sebagai orang Kristen karena natur kita sebagai orang percaya sudah harusnya melakukan kebaikan dan menjadi dampak bagi orang di sekitar kita. Karena itu Bapak Saudara sekalian, ketika kita membaca Amsal 22 tadi, ayat 9, Mazmur 37 ayat 3-4, kita harus membacanya dari kacamata teologi tersebut, Bapak Saudara sekalian, bahwa berbuat baik, saling mengasihi, tolong menolong, atau apapun kebaikan yang kita buat, itu adalah natur hidup orang percaya, bukan sesuatu yang Allah berikan karena kita melakukannya. Ketika Amsal 22 ayat 9 berkata, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Secara literal kita akan menemukan bahwa orang yang baik hati, orang yang melakukan kebaikan akan diberkati Tuhan. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris ayat firman Tuhan ini, dia berkata demikian, "The generous will themselves be blessed." Atau Bapak Ibu Saudara coba perhatikan kata themselves be blessed, yang kalau di dalam bahasa Indonesia begitu kita dapat diartikan demikian, orang yang baik akan terberkati. Themselves will be blessed, dirinya akan diberkati. Atau kalau ditarik ke dalam bahasa Indonesia bisa diubah sedikit begitu ya, orang yang baik akan terberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Dan kalau kita balik ke bahasa aslinya juga Bapak Saudara sekalian,
Kata terberkati atau diberkati di dalam bahasa asing itu menggunakan kata barat yang dapat diartikan to kneel atau berlutut, bersujud, atau juga bless, memberkati. Dari pemaparan ini kita bisa melihat bahwa seorang yang melakukan kebaikan, dia akan terberkati karena kebaikan yang dia lakukan. Dia akan berlutut, bersyukur karena perbuatan baik yang bisa dia lakukan. Saya beri contoh bagi saudara sekalian mengenai hal ini gitu ya. Beberapa waktu lalu ketika saya masih di STT Saat dan menjadi seorang kakak pembina dari acara camp pemuda, saya banyak ngobrol dengan anak-anak, khususnya anak laki-laki yang tinggal satu kamar dengan saya gitu. Kita banyak bercerita tentang kehidupan mereka, mereka banyak tanya banyak hal tentang kehidupan mereka, dan bahkan ada beberapa pertanyaan yang mereka tanyakan kepada saya. Contohnya misalnya, kalau kita punya pacar beda agama bagaimana ya kak? Misalnya, contohnya, itu pertanyaan yang mereka tanyakan. Terus mereka juga bertanya, kalau misalnya kita sudah orang Kristen tapi belum benar-benar melayani Tuhan, belum mau begitu diajak sama lausenya untuk pelayanan, kita belum mau gitu. Apakah kalau kita meninggal kita akan diselamatkan? Banyak pertanyaan-pertanyaan serupa demikian yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya melihat relasi yang sama dengan cara saya waktu remaja berpikir gitu. Bahwa ketika saya melayani, saya melakukan kebaikan, maka Tuhan akan memberkati saya, Tuhan akan menyelamatkan saya. Singkat cerita, saya menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan mereka itu, dan saya menangkap gitu ya. Mereka tidak ngomong sih iya ngerti gitu, tapi saya menangkap mereka sepertinya mengerti gitu. Dan saya pada waktu itu sangat merasa terberkati, Bapak Saudara. Kenapa? Karena melalui pertanyaan-pertanyaan mereka, saya sadar bahwa sebetulnya anak-anak muda itu banyak yang punya pertanyaan tapi mereka nggak tahu mungkin mau tanya ke siapa. Saya terberkati karena saya menyadari bahwa ada anak-anak muda yang telah saya beritakan Injil, yang telah saya ceritakan bagaimana Kristus telah mati bagi mereka meskipun mereka masih berdosa. Ketika kita menolong orang, seperti dalam contoh saya tadi memberikan jawab kepada anak-anak yang saya layani, sejatinya kita sendirilah yang terberkati Bapak Saudara sekalian. Karena melakukan kebaikan bukanlah standar atau alasan Allah memberkati kita, tapi itu adalah modal kita untuk melakukan kebaikan. Begitu pula ketika kita membaca kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 4. Ketika Mazmur 37 ayat 3 sampai 4 ini berkata, berbuat baik. Tulisan ini ditulis oleh Daud, konteksnya begitu ya, ditulis oleh Daud pada masa tuanya, yang dia melihat bahwa kenapa ya rasanya hidup orang fasik itu lebih baik kelihatannya daripada kehidupan orang yang di dalam Tuhan. Ini menjadi pertanyaan Daud gitu pada waktu itu dalam konteks Mazmur 37 ayat 3 sampai 4 ini. Daud pada masa tuanya berpikir, kenapa ya rasanya orang yang ikut Tuhan kok tidak seterberkati dalam tanda kutip orang-orang yang hidupnya tidak saleh gitu. Dan ayat 3 sampai 4 ini dituliskan Daud untuk menghibur dan menunjukkan kepada umat Allah yang membacanya untuk tetap percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Pertanyaannya Bapak Saudara, mungkin pertanyaan ini juga direnungkan bagi setiap kita gitu ya. Kenapa kenyataannya di dunia ini bahwa banyak orang-orang yang sebenarnya tidak ikut Tuhan, tidak menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, tapi kelihatannya mereka lebih terberkati gitu. Ini mungkin juga menjadi pergumulan bagi setiap kita, dan ini pun yang menjadi pergumulan bagi Daud pada waktu itu. Mungkin kita bertanya gitu ya, kenapa bukankah seharusnya kita yang menyerahkan diri kepada Tuhan, kita yang rajin melayani Tuhan, bukankah kita yang demikian yang sering melayani Tuhan inilah yang mendapatkan berkat? Bukankah kita lah yang seharusnya diberkati Tuhan? Tetapi kenyataannya kita melihat bahwa banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, atau yang Kristen KTP tapi hidupnya tidak benar, justru kelihatan lebih diberkati Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa demikian dan hal tersebut terjadi?
Jawabannya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena memang bukan seperti itulah cara kerja berkat Allah. Berkat bukan seperti hadiah yang diberikan orang tua kepada anaknya karena nilainya bagus. Kalau nilainya jelek nggak dikasih. Ketika saya kecil begitu, ketika saya SD di kelas 5 gitu, saya ingat sekali salah satu hal yang dijanjikan mama saya gitu. Mama saya bilang, kalau kamu masuk ke 5 besar di SD kelas 5, saya akan diberikan PSP. Saudara mungkin ada yang tahu PSP atau enggak, tapi intinya itu game gitu ya, konsol game. Dan pada waktu itu anak-anak sekolah minggu pada punya gitu, jadi saya pengen. Nah, mama saya berkata, kalau kamu kelas 5 ini juara 5 besar, Mami akan beliin kamu PSP. Nah, singkat cerita, nilai saya masuk 5 besar, saudara sekalian. Terus saya dibeli PSP. Nah, tetapi ketika berbicara mengenai berkat, berkat tidaklah demikian, Bapak Saudara. Bukan berbicara mengenai seperti saya yang karena berhasil masuk 5 besar baru diberikan PSP. Berkat, ketika kita berbicara tentang berkat, berkat itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Bahkan ketika manusia masih berdosa. Berkat diberikan Allah kepada kita bahkan ketika kita tidak melakukan kebaikan. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dari ayat ini kita sebagai orang percaya dikasih tahu, Bapak Saudara, bahwa berkat yang paling sempurna telah Allah berikan kepada orang percaya. Berkat itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang membebaskan kita dari dosa, yang membereskan dosa di atas kayu salib. Ini adalah berkat dan kebaikan Tuhan yang paling sempurna yang dimiliki oleh orang percaya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang fasik yang tidak kenal Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sebagai orang percaya, jangan kita memandang berkat hanya dari sisi materi saja, Bapak Saudara sekalian. Inilah cara pandang yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya ketika memandang berkat. Berkat tidak hanya berbicara tentang kekayaan yang bergelimang harta, tidak hanya berbicara seumur hidup saya tidak pernah sakit. Berkat tidak hanya berbicara tentang materi. Di dalam perenungan Daud yang ia tuliskan dalam Mazmur 37 ayat 3-4 ini, kita melihat bahwa berkat sebagai orang percaya adalah karena kita punya Allah yang setia, yang mengerti kebutuhan kita. Dan itulah yang tidak dipunyai oleh orang fasik di dalam kehidupannya. Ketika berbicara mengenai kebaikan mendatangkan berkat, sebagai orang percaya, mari kita ingat beberapa hal ini, Bapak Saudara sekalian. Yang pertama, kebaikan yang kita lakukan bukanlah standar Allah untuk mencurahkan berkat-Nya. Karena sebelum kita mampu melakukan kebaikan, Allah telah terlebih dahulu memberikan kita berkat yang paling sempurna, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa, yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, kita sejatinya sebagai orang berdosa tidak dapat melakukan kebaikan tanpa terlebih dahulu merasakan anugerah keselamatan dari Allah yang memulihkan relasi kita dengan Allah dan sesama. Dan yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, melakukan kebaikan adalah natur hidup orang percaya yang telah menerima anugerah Allah. Karena itu, Bapak Saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai kebaikan yang mendatangkan berkat, perbuatan baik tidak menjadi standar engkau akan diberkati Tuhan. Perbuatan baik bukan menjadi standar engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Semuanya telah Allah terlebih dahulu kerjakan, bahkan ketika kita masih berdosa, ketika kita belum percaya pada Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kebaikan yang mendatangkan berkat yang paling sempurna yang kita punya adalah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib.
Kiranya firman Tuhan hari ini menegur dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau dalam kehidupan kami anugerah paling sempurna telah Tuhan berikan, telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau sebagai orang percaya kami telah diberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai berkat dalam kehidupan kami yang paling sempurna. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menganggap bahwa berkat dari Tuhan itu adalah semata-mata karena kami berlaku baik di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan menaruh dalam hati setiap kami orang-orang percaya untuk terus mengingat bahwa berkat Tuhan yang termulia, yang terbesar, dan yang terindah bahkan sudah Tuhan berikan sejak kami masih berdosa. Tuhan menolong kami dalam kehidupan kami sebagai orang percaya untuk terus-menerus mengingat firman Tuhan dalam kehidupan kami dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.